Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thorik Yahyal Ulumi dengan NIM J1B024186 akan menjelaskan tentang urutan mesin pada proses pembuatan gula pasir atau gula kristal dari tebu. Baik, untuk yang pertama itu konveyor tebu. Fungsi dari konveyor tebu ini adalah mengangkut tebu dari tempat penerimaan ke unit preparasi atau stasiun gilingan. Mekanisme kerjanya itu, rantai konveyor bergerak terus-menerus membawa tebu menuju mesin pemotong. Selanjutnya, mesin pemotong tebu. Fungsinya itu memotong batang tebu menjadi beberapa bagian antara sekitar kurang lebih 20-30 cm. Mekanisme kerjanya, pisau berputar dengan kecepatan tinggi memotong tebu yang masuk ke dalam ruang pemotongan. Selanjutnya, mesin pencacah tebu. Fungsinya itu menghancurkan batang tebu menjadi serat-serat halus agar nilai mudah terekstraksi. Mekanisme kerjanya itu, rotor berpisau atau palu berputar cepat menghantam dan mencabik tebu menjadi serat halus. Selanjutnya, mesin penggiling tebu. Fungsinya itu mengekstrak nira atau sari tebu dari serat tebu. Mekanisme kerjanya itu, tebu yang sudah dicacah dilewatkan di antara beberapa rol baja berlarur yang berputar, berlawanan arah dan bertekanan tinggi sehingga nira keluar, sementara ampas atau bagase terpisah. Selanjutnya, mesin pemanas nira. Fungsinya menyaring kotoran kasar seperti ampas serat, pasir, dan benda lain dari nira. Mekanisme kerjanya itu, nira dialirkan melalui saringan bergetar atau putar sehingga kotoran tertahan di permukaan atau di dalam saringan. Selanjutnya, mesin klarifikator. Fungsinya memurnikan nira dari kotoran halus atau lumpur. Mekanisme kerjanya, kapur atau lem ditambahkan ke nira panas sehingga terjadi reaksi kimia dan kotoran menggumpal menjadi vlog lalu mengendap di dasar. Nira jernih diambil dari bagian atas. Selanjutnya itu evaporasi atau penguapan. Fungsinya mengurangi kadar air nira hingga menjadi sirup pekat. Mekanisme kerjanya, nira jernih masuk ke rangkaian evaporator, efek ganda atau majemuk. Uap dari tahap sebelumnya digunakan untuk menguapkan nira pada tahap berikutnya sehingga terbentuk sirup pekat. Selanjutnya itu pemasakan kristal. Fungsinya memasak sirup pekat dan membentuk kristal gula. Mekanisme kerjanya, sirup pekat dimasak dalam kondisi vakum atau tekanan rendah sehingga titik didih turun, air menguap, dan larutan menjadi jenuh hingga sukrosa mengkristal. Selanjutnya perkembangan kristal. Mekanisme kerjanya itu, fungsinya dulu memperbesar ukuran kristal gula agar seragam dan kuat. Mekanisme kerjanya itu magma atau campuran kristal dan mother liquor didiamkan atau diaduk perlahan sambil didinginkan sehingga kristal tumbuh lebih besar dan seragam. Selanjutnya, pemisahan gula dan tetes. Fungsinya memisahkan kristal gula dari tetes atau molasses. Mekanisme kerjanya yaitu basket atau sentrifug berputar dengan kecepatan tinggi. Gaya sentrifugal memisahkan kristal gula yang tertahan di dinding basket, sedangkan tetes keluar melalui lubang tertentu. Selanjutnya, mesin pengering. Fungsinya itu mengurangi kadar air pada kristal gula hingga sesuai standar. Mekanisme kerjanya, kristal gula dialirkan ke dalam drum berputar yang dialiri udara panas sehingga air uap dan gula menjadi kering. Selanjutnya, mesin pengayakan. Fungsi dari mesin ini mengelompokkan gula berdasarkan ukuran kristal. Mekanisme kerjanya, gula melewati ayakan bertingkat atau vibrating screen atau terus
Kristal berukuran besar, sedang, dan halus dipisahkan pada mesin-mesin masing-masing tingkat. Selanjutnya yang terakhir yaitu mesin pengemasan. Fungsinya itu mengemas gula menjadi produk siap jual. Mekanisme kerjanya itu gula ditimbang otomatis, diisi ke dalam kemasan plastik atau karung, lalu disegel atau ditutup secara otomatis. Dan yang terakhir itu produk jadinya atau produk akhir bisa dimanfaatkan sebagai gula, teh, atau bahan pangan lainnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.